Selamat siang sih Pak. Siang Bu Sab. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Eh, Sab. Ngomong-ngomong ya Bu sih Pak, kita kan akan mengadakan observasi nih, Ya, observasi karena tahap observasi itu kan ada tiga ya. betul. Yang pertama itu adalah yaitu pra, yang kedua adalah observasinya, dan ketiga itu adalah pasca observasi. Nah, nanti sebenarnya apa yang akan Ibu Sipa lakukan atau tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan ketika nanti di observasi nanti? Baik Bu Sab. Saya rencananya nanti ketika di observasi sama Bu Sab, saya mau mengambil materi tentang klasifikasi pada makhluk hidup, gitu kan? Klasifikasi pada makhluk hidup. Nah, ciri pertamanya itu akan membahas tentang ciri makhluk hidup, kemudian baru klasifikasinya, klasifikasi makhluk hidup. Di mana tujuan dari materi saya ini yang pertama, siswa bisa membedakan antara benda hidup dengan benda mati, gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian siswa juga bisa selain membedakan, bisa memahami juga, menjelaskan juga apa sih cirinya, gitu tuh kan. Mengerti tentang perbedaan antara benda hidup dengan benda mati, yang kemudian nanti bisa memahami tentang klasifikasi pada makhluk hidup, Tentang gitu. klasifikasi makhluk hidup. Ya. Di klasifikasi makhluk hidup itu apakah menyangkut ciri-cirinya atau gimana itu maksudnya Bu Sipa? Jadi untuk klasifikasi makhluk hidup ini sendiri, kan makhluk hidup itu kan banyak ya. Nah, ada penamaan-penamaannya gitu tuh kan. Nah, seperti gini, misalkan kalau kita pergi ke perpustakaan atau kalau kita pergi ke Alfamart gitu tuh kan. Kalau kita mau beli perlengkapan dapur itu kan ada lorongnya perlengkapan dapur gitu kan. Nah, ada kelompok-kelompoknya. Sama halnya dengan makhluk hidup. Saking banyaknya makhluk hidup yang ada di dunia ini gitu kan, kita maka mengelompokkan. Yang ini termasuknya ke dalam kelompok bertulang belakang, yang ini tidak bertulang belakang, yang ini tumbuhannya tumbuhan yang memiliki bunga, yang ini tidak memiliki bunga, seperti itu. Supaya apa? Untuk memudahkan kita dalam mengenali makhluk hidup. Oh Gitu. iya Bu Sipa. Pada apa yang akan Bu Sipa lakukan atau strategi apa yang akan Bu Sipa lakukan sehingga siswa itu bisa mengerti di mata pelajaran klasifikasi tersebut. Oke. Jadi rancangan saya dalam mempelajari ini, saya menggunakan model pembelajarannya discovery learning. Menggunakan model discovery learning, kemudian di mana nanti siswa itu dia mulai menjelajah gitu kan, mulai mengamati tentang ciri-ciri makhluk hidup, lalu tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi penjelajahan siswa tersebut, yang mana nanti dari apa namanya dikaitkan diintegrasikan juga tentang keteraturan suasana kelas. Oh ya punten Bu Sipa ya itu ditarikan menjelajah. Sebenarnya sintaks singkat dari discovery learning itu sendiri bagaimana sih? Yang pertama itu kita membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, ya kan. Nah, lalu siswa ini mulai mencari pemahaman tentang ekologi klasifikasi, ya kan, mencari pemahaman tentang klasifikasi. Nah, kemudian menuangkan pemahaman tersebut. Sebenarnya target apa yang akan disampaikan di discovery learning tersebut? Targetnya anak itu tadi kembali lagi ke bisa menjawab ke dalam tujuan tadi, ya kan. Saya ingin anak bisa mengetahui atau bisa mengelompokkan dari masing-masing kelompok makhluk hidup tersebut. Maaf Bu Sipa ya, nanti dalam pembelajaran klasifikasi makhluk hidup itu sebenarnya target apa yang akan dikembangkan oleh Bu Sipa untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Oke, target yang saya akan kembangkan itu mengenai keteraturan suasana kelas. Dengan cara saya mengelompokkan siswa itu secara heterogen. Ya menurut saya Bu Sipa secara heterogen itu maksudnya bagaimana ya Bu ya? Secara heterogen itu berarti random aja Bu, secara acak aja. Betul. Secara acak Membagi aja. kelompok itu secara acak. Jadi dalam kira-kira penilaian apakah yang akan dilakukan sama Bu Sipa dalam pembelajaran tersebut? Karena ini pembagian kelompok secara random dan ada diskusinya juga, ya kan, presentasi, ya berarti dari presentasi dari tanya jawab antara guru dengan siswanya itu tadi. Seperti itu ya Bu ya. Kira-kira
kapan kita observasi kita yang akan kita lakukan? Observasi yang akan kita lakukan besok juga saya ada kebetulan ada jadwalnya Bu di kelas 7F hari Selasa besok. Terima kasih Bu Sipa atas penjelasannya. Nanti berarti kita ketemunya itu hari Selasa. Hari Selasa di jam ke-5 dan 6. Oke, siap Bu Sipa. Kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Nah, sebelum kita belajar seperti biasa, Ibu mau ngabsen dulu ya. Anak-anak yang tidak masuk hari ini siapa saja. Baik anak-anak, sebelum kita menginjak ke materi IPA, yuk Ibu pingin peregangan aja dulu deh ya. Kita peregangan. Yuk, semua tangannya di atas. Tarik napas dalam-dalam. Semakin atas tangannya. Tarik napas lagi. Hembusin. Gitu, kita mulai masuk ke materinya. Di awal kita sudah membahas tentang pada bab ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup, yaitu pengelompokan makhluk hidup. Nah, untuk apa kita belajar ini? Tujuan kita belajar ini untuk apa sih? Ini dia tujuannya. Ibu pingin ketika kalian sudah mempelajari ini, minimal kalian bisa menjelaskan ciri makhluk hidup. Membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati. Gimana sih tahu kalau suatu benda tersebut hidup? Siapa yang tahu? Disebut makhluk hidup kalau dia memiliki karakteristik makhluk hidup. Ada berapa karakteristik makhluk hidup? Ada 8. Apakah semuanya harus dimiliki? Yes. Ke-8-8-nya ini harus dimiliki. Bereproduksi, bernapas, membutuhkan nutrisi, mengeluarkan zat sisa, adaptasi, peka terhadap lingkungan, apalagi tumbuh dan berkembang, pertumbuhan. Suatu benda dikatakan hidup kalau dia memiliki 8 ciri. Apa aja yang pertama? Mengeluarkan zat sisa. Sampai sini paham? Oke, lanjut. Kita masuk ke subkelompokan makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Mengapa dan bagaimana kita mengelompokkan makhluk hidup? Kenapa sih kita harus mengelompokkan makhluk hidup? Saking banyaknya makhluk hidup ini, gitu kan? Dan kita pun harus mengelompokkannya. Supaya apa? Kita lihat di sini. Setelah dikelompokkan ke dalam 5 besar, ini hasil pengelompokannya. Jadi 3 kategori. Ini dikelompokkan menjadi kelompok jamur, binatang, dan plantae itu apa berarti? Tumbuhan. Tadi kingdom. Kingdom itu berarti artinya kerajaan. Nah, kingdomnya atau kerajaannya, dunianya, contohnya dunia binatang. Ya. Ya. Terus orang. Or itu untuk siapa? Ordo. Ordo itu nama lainnya apa? Bangsa. Contohnya primata. Fa itu untuk siapa? Family. Jenis. Marganya Homo, spesiesnya Sapien. Ditulisnya Homo sapiens. Siapakah dia Homo sapiens? Siapa coba? Kamu, saya, kita semua spesiesnya Homo sapiens. Berarti kita hewan berkelompok. Memang kita ini hewan. Kita ini sel hewan. Kita berkerabat dekat dengan siapa? Nih lihat, kita berkerabat dekat dengan singa. Satu ordo primata, ya. Cuman bedanya otak kita sama otak dia masih lebih besar otak kita. Gitu. Kita punya akal, punya pikiran. Kalau hewan dia hanya memiliki akal saja. Penamaan tumbuhan dan hewan.
telah melakukan pembelajaran di kelas dengan baik. Menurut Ibu sendiri, apakah tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan di kelas itu adalah sudah tercapai? Ya, jujur ya Bu Sab, makasih. Waktu saya mengajar kemarin klasifikasi makhluk hidup, nah alhamdulillah tujuan pembelajarannya sudah tercapai Ibu. Jadi di situ tujuannya itu siswa bisa mengetahui dan membedakan ciri makhluk hidup, membedakan antara benda hidup dengan benda mati, ya kan. Kemudian siswa juga dapat memahami tentang klasifikasi makhluk hidup. Apakah dalam sintak-sintak apakah menurut Ibu sudah terstruktur atau belum dalam metode pembelajarannya? Kemarin saya menggunakan, tadinya awalnya saya mau pakai PBL, ya kan. Nah ternyata setelah saya pikir-pikir, saya bikin ini RPP, saya nyebrang jadi discovery learning, karena memang cocoknya untuk materi klasifikasi makhluk hidup itu saya rasa lebih discovery learning. Dan sejauh ini sintaknya saya rasa sudah pas. Tadi kan tadi Ibu berbicara sintak di dalam pembelajaran. Apakah itu menurut Ibu sudah sesuai dengan sintaknya atau belum? Yang kedua itu adalah kemarin juga Ibu menyampaikan bahwa tujuan pengembangannya itu ke arah mana? Apakah menurut Ibu sudah tercapai atau belum? Nah, kalau untuk tujuan pengembangannya menurut saya masih belum sepenuhnya tercapai. Iya, kesepakatan kelas, ya kan? Kesepakatan kelas itu saya sudah mulai menerapkan kesepakatan kelas. Ini sudah terlaksana di situ. Apakah ada yang perlu lagi dikembangkan? Apakah dalam mencapai sasaran tersebut, apakah anak itu yang Ibu inginkan, anak itu sudah merasakan apa yang Ibu rasakan seperti yang Ibu rasakan sekarang? Ketika saya refleksi berarti ya. Iya. Ketika saya melakukan refleksi terhadap siswa, yang saya targetkan ya si anak ini gitu kan ya, ada yang sudah kena, ada juga yang belum gitu. Tapi banyak kegiatannya sih gitu. Untuk disiplin tinggal terus dilakukan setiap pertemuan aja. Jadi solusinya yaitu dalam pengembangan tindak lanjut terhadap Islam, terhadap apa yang telah ibu lakukan itu akan dilanjutkan nanti di rutinitas secara rutinitas. Setiap pembelajaran supaya si anak, kan yang namanya kesepakatan kelas yang sehingga nanti akan menimbulkan suatu budaya positif, ya kan, itu kan harus kita gali, harus kita lakukan secara terus menerus, kontinu kan, nggak bisa dalam sekali waktu itu aja gitu. Kalau secara terus menerus ya saya rasa pasti akan tepat sasaran. Mungkin hanya itu aja. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Terima kasih Ibu.